Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktikum uji komparasi, di mana praktikum ini kita akan melaksanakan dua uji, yaitu uji komparasi untuk data yang berskala data numerik atau bersifat numerik, dan uji komparasi untuk data yang berskala data kategorik atau bersifat kategorik. Nah, langsung saja kita melakukan uji komparasi untuk data yang bersifat numerik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita uji dulu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melakukan uji normalitas data. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Masukkan variabel yang memiliki skala data numerik ke dependent list. Kemudian kita klik atau kita tekan yang pilihan plots ya, dan kita klik kotak bertuliskan plots dan kita centang normality plots with test. Bila sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini ada hasilnya. Yang kita lihat adalah yang tabel kedua. Di sini kita disajikan dua hasil, yaitu hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov dan hasil dari Shapiro-Wilk. Nah, untuk data yang berjumlah lebih dari 50 atau lebih dari 40, kita akan melihat hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau untuk data yang berjumlah di bawah 50 atau di bawah 40, maka yang kita lihat adalah uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita lihat uji Shapiro-Wilk. Di sini yang kita baca adalah yang signifikansinya, dan seperti saya sampaikan di praktikum sebelumnya bahwa untuk melihat nilai signifikansi ini kita harus melihat secara terbalik ya, dengan uji hipotesis, di mana kalau dia lebih besar daripada 0,05 maka dikatakan dia datanya terdistribusi normal. Sedangkan kalau dia di bawah dari 0,05 maka datanya tidak terdistribusi normal. Dan dari hal tersebut maka kita dapat melihat bahwa indeks massa tubuh dan kadar Hb ini memiliki data yang terdistribusi normal karena dia di atas 0,05. Sedangkan untuk kadar gula darah itu memiliki nilai P kurang dari 0,05. Jadi kita dapat katakan bahwa kadar gula darah datanya tidak terdistribusi normal. Nah, kalau kita melakukan uji komparasi ya sebelumnya, kita lihat dulu datanya. Nah, ini datanya. Nah, kalau kita mau misalnya kita membandingkan ini apakah ada perbedaan antara indeks massa tubuh laki-laki dan perempuan ya? Apakah ada perbedaan enggak indeks massa tubuh yang laki-laki dengan yang perempuan? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik analyze. Kita tahu tadi bahwa indeks massa tubuh adalah yang berskala data numerik dan dia terdistribusi normal ya. Langkah pertama yang kita lakukan, kita uji dengan uji simple t-test ya, yaitu langkah pertama klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian kita klik independent sample t-test. Setelah itu kita masukkan variabel indeks massa tubuh ke test variabel, dan kemudian jenis kelamin ya karena dia nominal ke grouping variabel. Jadi ingat ya, untuk uji t-test yang kita bisa lakukan itu adalah membandingkan dua kelompok data, yaitu yang bersifat numerik ya. Jadi di sini kita mau membandingkan apakah ada perbedaan indeks massa tubuh yang berskala data numerik tadi itu berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, ini dia sifatnya kategori dan dia harus dua kategori. Dia tidak bisa lebih dari 3 kategori. Kalau dia lebih dari 3 kategori, dia maka akan menggunakan uji yang lain begitu ya. Nah, setelah kita masukkan ya gender, karena dia berarti kalau dia 2 kategori berarti yang nominal ya di sini ya, pria dan wanita. Kita klik define groups karena kita harus tentukan apakah grup 1 tuh yang mana, grup 2 yang mana. Nah, kita bikin grup 1 ya tetap 1 ya. Kemudian yang grup 2 adalah yang nomor 2. Yang kita beri kode 2 maksudnya ya. Yang di sini ya disesuaikan dengan yang kode yang di variabel gender. Bila sudah, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya, t-test
yang kita baca adalah yang tabel yang kedua. Nah, di sini langkah pertama ya dalam membaca t-test, kita tentukan dulu apakah ini variasi yang sama itu diasumsikan ada pada data tersebut atau tidak. Nah, caranya kita melihat dengan hasil dari Levens test ya. Levens test ini pertama kita lihat dari signifikansinya. Kalau dia di atas 0,05 berarti equal variance-nya atau variansi yang sama itu kita anggap ada. Tapi kalau misalnya dia di bawah 0,05, maka equal variance itu atau variasi yang sama dalam data tersebut itu kita anggap tidak ada. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa datanya karena dia di atas 0,05, maka dikatakan bahwa terdapat variasi yang sama begitu ya. Dikarenakan pada data tersebut kita mengatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa terdapat variasi yang sama atau bisa kita sebut sebagai datanya homogen ya. Karena datanya homogen, maka yang kita baca adalah baris yang pertama. Baris yang pertama ya, sesuai dengan informasi ataupun keterangan yang ada di kolom paling kiri atau kotak paling kiri ini ya. Jadi equal variance assumed. Ya, equal variance assumed. Nah, ini maksudnya adalah berarti variabel datanya adalah homogen. Nah, begitu ya, kalau yang di bawah dia tidak homogen. Nah, karena homogen berarti kita lihat di baris yang ke bawah ini. Nah, kita bisa lihat dari nilai signifikansinya. Nah, yang di sini ya, baris pertama, kalau dia di atas 0,05 maka kita dapat katakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara indeks massa tubuh pada laki-laki dan pada perempuan. Sedangkan kalau misalnya di bawah 0,05 maka kita katakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks massa tubuh laki-laki dan perempuan begitu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan ya antara indeks massa tubuh laki-laki dan perempuan. Tadi kita telah melakukan uji komparasi untuk data yang berskala data numerik atau bersifat numerik dan juga dia memiliki data yang terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji data komparasi ya, uji komparasi data numerik tapi datanya tidak terdistribusi normal. Nah, tadi kalau kita melihat dari data yang kita miliki, yang tidak memiliki data terdistribusi normal adalah kadar gula darah. Nah, yang kita gunakan adalah uji non-parametrik ya. Nah, uji non-parametrik di sini kita menggunakan uji Mann-Whitney ya, uji Mann-Whitney. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, ya kan, kemudian two independent samples, ya, two independent samples, kita klik. Nah, ini kita masukkan tadi yang ke test variable list ya, kotak test variable list kadar gula darah, ya. Kemudian kita bandingkan berdasarkan apanya? Misalnya kita bandingkan berdasarkan jenis kelaminnya juga, ya. Kita kodekan, kita masukkan ke grouping variable, kita klik define group, dan di sini kita beri grup 1 tuh apa kodenya? Kode 1 ya. Sedangkan untuk grup 2 kita tadi sesuaikan dengan kode dari gender ya, yaitu kode 2. Bila sudah, kita klik continue. Nah, di sini sudah dicentang Mann-Whitney U ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Yang kita lihat adalah yang tabel kedua, dan di sini kita lihat asymptomatic signifikansi two-tail ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai P-nya itu adalah 0,005, dan bila kita menyesuaikan dengan atau melihat rujukan dari uji hipotesis, bahwa dapat disimpulkan ini terdapat perbedaan ya kadar gula darah antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya ulangi, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara
kadar gula darah laki-laki dan perempuan, begitu. Jadi ini dapat nilai P-nya bisa dilihat di sini. Demikianlah untuk yang uji komparasi data yang bersifat numerik. Nah, selanjutnya kita akan nanti melaksanakan uji komparasi data yang bersifat kategorik. Nah, untuk data yang bersifat kategorik, uji yang kita lakukan adalah uji komparasi chi-square. Tetapi uji komparasi chi-square ini memiliki syarat, ya, dia harus memenuhi tabel 2x2. Maksudnya tabel 2x2, masing-masing variabel yang kita komparasikan yaitu harus memiliki dua kategori di keduanya. Dan dia tidak boleh ada sel yang kosong pada saat kita melakukan uji komparasi chi-square. Dan nanti kita bisa melihat apakah expected count-nya kurang dari 5-nya memenuhi apakah lebih dari 20% atau kurang dari 20%. Nah, untuk memastikannya kita klik dulu ke variable view. Nah, di sini variabel yang kategorik itu ada 3 ya, gender, pendidikan, sama merokok. Nah, untuk yang gender kita lihat dulu berapa kategori, ada 2 kategori ya, berarti bisa kita masukkan ke uji chi-square. Untuk pendidikan cuma ada 3 ya, berarti ini tidak bisa kita masukkan ke uji chi-square. Dan yang uji untuk merokok ada 2 ya, berarti ini bisa kita masukkan ke uji chi-square. Nah, berarti untuk uji chi-square itu yang bisa kita uji adalah uji untuk gender dengan merokok. Berarti kita bisa lihat misalnya adalah apakah terdapat perbedaan perilaku merokok antara laki-laki dan perempuan, begitu. Ya, apakah ada perbedaan perilaku merokok antara laki-laki dengan perempuan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik analyze, ya, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik cross tab. Nah, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa tujuan penelitian adalah apakah terdapat perbedaan, rumus masalah penelitian adalah apakah terdapat perbedaan antara perilaku merokok antara laki-laki dengan perempuan. Maka berdasarkan masalah tersebut, rumusan masalah tersebut, kita dapat katakan bahwa untuk yang variabel independennya itu adalah jenis kelamin. Nah, jadi untuk yang variabel independen itu syaratnya kita harus masukkan di row, ya. Sedangkan untuk variabel dependent atau variabel bebasnya itu kita masukkan di kolom, ya. Tadi kebiasaan merokoknya adalah variabel dependentnya. Jadi yang atas mempengaruhi, di bawah dipengaruhi. Nah, kemudian bila sudah kita klik statistik, ya, kita centang chi-square, kita kosongkan yang lain ya, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian untuk cells ya kita klik kotak cells. Nah, di sini kita centang yang expected-nya biar kita tahu apakah expected count-nya itu berada kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kemudian percentage-nya ini kita centang aja boleh semua ya. Kemudian kita klik continue. Bila sudah kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini yang tabel kedua ini adalah tabel silang ya. Di sini bisa dilihat ada jenis kelamin pria dan wanita dengan kebiasaan merokok ya tidak gitu ya. Nah, di sini bisa lihat persentasenya ya, seperti pada saat kita membaca di uji korelasi juga di pengolahan data deskriptif ya. Kemudian untuk hasil uji chi-square-nya kita lihat adalah tabel ketiga. Nah, di sini chi-square test begitu. Sebelum kita membaca tabel tersebut, kita lihat dulu yang di bawah ini ya, yang A, B-nya ini, A-nya dulu. Jadi A-nya itu apakah dia expected count-nya kurang dari 5-nya ini lebih dari 20% atau kurang dari 20%. Di sini bisa dilihat bahwa dia lebih dari 20%. Maka kalau dia lebih dari 20%, yang kita lihat adalah Fisher exact test ya. Yang nilai dari Fisher exact test yaitu exact significant two side ya, boleh exact significant one side bila sudah pasti. Kalau yang belum pasti arahnya kemana, itu pakai yang two side. Ini 1,000.
Sedangkan kalau misalnya tadi ya di sini misalnya kurang dari 20%, maka yang kita lihat adalah hasil dari nilai persen chi-square yang di atas ini. Yang kita lihat adalah yang di atas ini, ya. Nah, jadi karena ini dia di atas 20%, maka yang kita lihat adalah yang nilai P-nya adalah yang ini. Oke, dari nilai P ini kita dapat simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kebiasaan merokok laki-laki dengan perempuan. Ya, begitu. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku merokok atau kebiasaan merokok laki-laki dengan perempuan. Nah, ini untuk yang dia tabel 2x2 ya. Ini 2 untuk maksudnya itu jenis kelamin 2, 1, 2 dengan kebiasaan merokok 1, 2 begitu. Jadi makanya dibilang tabel 2x2. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tabelnya 2x K atau 2x3, 2x4 dan seterusnya begitu ya. Yang kita sebut dengan 2x K. Nah, kita bisa menggunakan uji alternatif. Tapi sebelum sampai ke sana, saya akan buktikan dulu bahwa bila menggunakan uji chi-square, dia tidak bisa mengeluarkan hasil bila tidak memenuhi tabel 2x2. Nah, pertama kita langsung contohkan saja ya untuk uji alternatifnya. Kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, kemudian klik Cross Tab. Nah, ini tadi kita ganti misalnya tadi pendidikan ya. Apakah ada perbedaan antara responden ya, pendidikan responden antara laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki perempuan ini 2, sedangkan pendidikan responden tadi kan ada 3. Kita keluarkan dulu kebiasaan merokoknya. Nah, kita masukkan yang ke pendidikan responden. Ya, apakah ada perbedaan? Tidak. Ya, tingkat pendidikan terhadap jenis kelamin, begitu ya, berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kita pastikan dulu apakah di statistik sudah tercentang chi-square, sudah ya. Kalau sudah, kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini tabelnya adalah 2x3 ya, 2x3, 2x3 ya. Karena dia memenuhi tabel 2x3, kita lihat hasil uji chi-square-nya. Nah, di sini expected count-nya itu 50%. Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa kalau dia lebih dari 20%, maka yang kita lihat adalah Fisher exact test. Tetapi di sini nilainya tidak muncul. Ya, nilainya tidak muncul, maka tidak bisa kita baca. Walaupun Pearson chi-square-nya ada ya yang di atas, tetapi nilai Fisher exact test-nya tidak muncul. Maka ini tidak bisa kita gunakan uji chi-square. Nah, bagaimana caranya bila tidak bisa muncul nilai yang seperti ini karena tidak memenuhi syarat dari chi-square? Nah, kita lakukan adalah uji Kolmogorov-Z. Ya, Kolmogorov-Smirnov Z. Yang pertama kita klik dulu Analyze. Kita klik Non-Parametric Test. Kemudian kita klik Legacy Dialog. Kemudian kita klik To Independent Sample. Nah, ini kita keluarkan dulu. Ya. Nah, tadi kita mengkomparasikan ya antara jenis kelamin dengan pendidikan, begitu ya. Nah, sekarang yang kita mau bandingkan adalah yang pendidikan responden ya. Berarti kita masukkan pendidikan responden, kemudian masukkan ke jenis kelamin tadi sebagai grouping variable. Ini kita define grupnya. Di sini 1, kemudian ini 2 tetap sama ya. Kemudian kita centang yang Kolmogorov-Smirnov Z. Yang ini kita uncentang. Bila sudah kita klik OK. Nah, hasilnya ini dilihat adalah yang di paling tulisannya paling bawah ya dari tabel kedua, yaitu nilai P-nya asimptomatik signifikasinya totalnya adalah 0,999. Nah, dapat dikatakan di sini bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan berdasarkan jenis kelaminnya ya. Jadi tidak ada perbedaan pendidikan pada laki-laki dan perempuan. Demikianlah tadi praktikum kita yang telah kita lakukan adalah uji komparasi untuk data yang numerik dan data yang kategorik. Di mana data numerik tadi kita sudah melakukan 2 uji, yaitu uji simple t-test atau independent sample t-test.
ya. Dan kemudian kalau data yang tidak terdistribusi normal, kita melakukan uji komparasi Mann-Whitney. Kemudian kita tadi sudah melakukan juga uji komparasi untuk data yang bersifat kategorik, di mana dia kalau memenuhi tabel 2x2 kita menggunakan uji chi-square, sedangkan kalau dia tidak memenuhi syarat tabel 2x2, kemudian tidak memenuhi adanya sel kosong pada tabel 2x2 tersebut, itu kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov-Zee. Dan telah kita baca juga bagaimana cara membaca hasilnya, maka telah berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dapat diaplikasikan dan dapat dipraktekkan ya ke data-data berikutnya, atau mungkin data penelitian yang sedang Anda susun. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kesalahan yang mungkin terdapat pada saat pengucapan saya ataupun pada saat saya menyampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.